tidur tuh udah nggak benar gitu. Ada orang yang teriak-teriak, melihat orang yang meninggal lagi gitu. Ada yang aduh aduh, ada yang muntah aja gitu. Jadi kita memang kayak gimana ya, tidur di rumah sakit itu benar-benar memperlihatkan kita kalau kita itu sehat, harus bersyukur. Ayo man, naik man. Oke. Ini kita wah, baru ngantor Yapi di pesantren. Satu hari ini kita minta izin. Ini pesantrennya Ponpes Sunan Kalijogo. Itu sih Yapi bukan? Bukan. Iya. Ini masih banyak yang jajan tuh. Kirain Salman nggak ikut tadi. Kok kosong nih? Salman ikut. Satu kemarin tuh pulang ke Jawa tuh hari Minggu. Minggu kemarinnya lagi kita udah satu bulan, mau 2 minggu lah, mau 2 minggu di sini. Itu karena Ma'adon atau neneknya Yapi itu kan sakit. Hari Sabtu kita ditelepon, hari Minggu kita pulang ke Jawa. Nah, hari Minggu tuh masih bisa, hari Minggu, hari Senin kita kan udah di sini di Jawa tuh. Dia masih bisa jalan, masih ini biasa gitu. Cuman ada yang dirasa sakit di tangan sama kakinya, nggak tahu kenapa bengkak gitu. Dari situ kita cuma coba diobatin pakai obat seadanya gitu. Nah besoknya kan hari Selasa tuh saya mau pulang ke Bali lagi, biar istri saya di sini gitu, di Jawa, ngurusin neneknya, ngurusin ibunya lah, emaknya gitu. Nah pas saya mau pulang, ternyata emaknya ini kayak kurang kesadaran gitu, sakit, diajak bicara nggak respon gitu. Kalau mata masih bisa lihat gitu, cuman nggak respon dia. Nah di situ saya nggak jadi balik ke Bali. Terus pas hari Rabu kalau nggak salah ya, hari Rabu tuh kita cari dokter aja, karena udah nggak bisa gerak gitu, kayak gimana ya, pokoknya kemana-mana kita bopong doh gitu, ke kamar mandi dibopong, nggak bisa aktivitas gitu, tambah parah gitu. Makan juga nggak mau, nggak bisa masuk di mulutnya. Akhirnya telepon dokter, dipanggil biar diperiksain gitu. Hari Rabu nelpon dokter, tapi dokternya tuh nggak datang. Hari Rabu tuh satu hari tuh nggak datang. Aduh, mana ya dokternya, kok nggak datang gitu. Kita udah bingung. Mau dibawa ke rumah sakit, kita kan nggak ada mobil, cuman motor aja. Nggak mungkin lah orang yang sakit kita bonceng kayak gitu. Udah tua. Nah, ternyata hari Kamis pagi dokternya datang. Dokter datang pagi-pagi tuh, sebelum jam 6. Sebelum jam 7. Dokter datang ngecekin, cuman bawa uh, cuman bawa alat untuk detak jantung aja sama tensi darah kalau nggak salah, tekanan darah itu, untuk ngecek tekanan darah. Habis itu ditanya, ini bisa nggak masuk makanan nggak bisa sama sekali gitu. Kita bilang nggak bisa. Ternyata kata dokternya, kita nggak bisa nanganin kalau udah gini. Nah saya pikir kan diinfus lah gitu, gimana caranya. Kan biasa ada ya dokter yang dipanggil bisa nginfus.
Ternyata dia nggak bisa nginfus, saya nggak melayani nginfus. Lebih baik dibawa aja ke rumah sakit gitu. Wah bingung dah, itu pagi udah bingung, dokternya kita datang juga udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, cuman ngasih saran dibawa ke rumah sakit aja untuk rawat inap gitu. Dokternya udah saya mau bayar, yang datang kita panggil tuh nggak mau juga dibayar, udah nggak apa-apa gitu. Mereka ngomong bahasa Jawa, saya nggak, kayak segitulah bahasanya lah, oh nggak usah bayar, nggak usah bayar gitu. Akhirnya saya pusing, siangnya datanglah ipar saya gitu, gimana gitu, nggak bisa makan ini dari kemarin gitu. Akhirnya kita pinjam mobil tetangga biar dibawa ke rumah sakit. Jadi siang-siang hari Kamis tuh siang kita bawa dia ke rumah sakit Genteng. Dibawa ke rumah sakit Genteng. Nah di sana langsung dicek sama dokter, ternyata gula darahnya rendah, cuman 30 kalau nggak salah. Kita belum dapat kamar tuh, tapi udah dikasih infus apa yang botolan tuh, saya nggak paham. Kayaknya sih untuk menambah apa, gula darah. Berapa botol itu, udah masuk 4 botol kayaknya, belum masuk ke kamar. Habis itu baru istri saya WhatsApp, kita kan di halaman biar nggak boleh rame-rame kan di halaman rumah sakit gitu. Terus gitu eh, kita udah dapat kamar katanya. Kamar juga nggak kamar kelas-kelasan ya, kita kamar yang biasa aja biar nggak terlalu mahal. Udah gitu diinfus segala macam. Satu malam pertama belum bisa connect, belum bisa ini apa, reaksi itu belum ada gitu. Cuman kalau kaki kanan sama tangan kanan tuh udah mulai kurang reaksinya, nggak bereaksi gitu, nggak aktif. Kalau yang tangan kiri sama tangan kanan udah mulai masih aktif seperti biasa. Masih belum bisa masuk makanan. Hari kedua udah mulai bisa masuk makanan, walaupun cuma susu. Kan dikasih susu ya setiap jam berapa gitu, dikasih susu kayak susu kedelai yo, kasih susu. Kasih makanan nggak bisa. Kasih susu masih bisa tuh diminum sedikit-sedikit pakai sendok. Sampai satu gelas, oh kita udah senang lah, udah masuk lah ke dalam perutnya tuh. Hari ketiga kalau nggak salah itu setelah siang kita coba bawa masuk, kata kata perawatnya tuh nanti jam sekian kita bawa ke ruang scan, katanya mau di rongsen. Ya udah kita jam sekian tuh ke rongsen, habis di ruangan rongsen bahkan balik ke kamar lagi tuh. Habis balik ke kamar, nah itu emaknya itu udah nggak ini lagi, nggak mau connect lagi, nggak mau reaksi lagi di mulut tuh nggak bisa. Jadi makanan dan minuman nggak masuk sama sekali, nggak bisa masuk. Akhirnya laporan lagi ke dokter, ini nggak bisa masuk lagi makanan, minuman juga nggak masuk. Tadinya kan dikasih obat tuh, obatnya dihancurin, dimasukin lewat kayak digerus gitu, dihalusin sama air dimasukin ke mulut. Bisa tuh hari yang pertamanya tuh, pertama kali dikasih obat tuh, waktu hari Jumat kalau nggak salah itu ya. Hari Sabtu udah nggak bisa lagi, habis di rongsen. Hari Sabtu nggak bisa, hari Minggu tambah parah. Udah kita tidur di situ kurang tidur gitu. Karena kan kiri kanan dikelilingin orang-orang sakit ya, jadi kita nunggu tuh, sebentar batuk, bangun lagi, dahak mulai naik ke atas. Jadi dahaknya itu mempengaruhi di mulut itu. Jadi nggak bisa masuk makanan dan napas pun terganggu sama dahak. Terus sama istriku dikeluarin dahaknya yang udah keluar dari mulut, dikeluarin gitu, dibersihin. Tapi datang lagi ada dahak lagi dari tenggorokan. Dan kata dokter itu setelah hasil labnya keluar, itu lambung sama ginjal udah terganggu katanya. Udah nggak bisa melek itu, udah nggak bisa buka mata tuh, udah hari Minggu tuh. Hari Senin tambah parah, akhirnya saya hubungin keluarga, yang kanan juga ulang, tubuh yang kanan udah nggak bisa aktif, udah nggak aktif lagi. Akhirnya pada datang semua malam Selasa tuh. Saya udah berdoa, ya Allah, jika umurnya panjang datangkanlah kesembuhan gitu.
dengan segera. Terus jika ajalnya memang udah waktunya, ya jangan dilamai prosesnya karena kasihan gitu. Terus aja berdoa itu aja. Nah, malam Selasanya habis sholat Isya kita coba terus tuntun ya zikir gitu di telinganya. Habis itu baru tuh sekitar pas jam 9 itu. Saya sendiri kok di hadapan itu sama Sition. Baru nggak ada udah lepas lah ruhnya gitu. Jadi manusia itu aduh, ya seperti itu. Masalah ajal itu nggak tahu, nggak nggak apa namanya, nggak ngitung siapa orangnya, mau memandang siapa orangnya, mau dia orang kaya, orang miskin, tua muda, bahkan balita, ya kalau udah ajal datang ya Allah Maha Kuasa gitu. Akhirnya jam 9 meninggal, laporan ke dokter, langsung dicek lagi, dicek nadinya, udah gitu udah dipastikan meninggal, baru di siap-siap manggil ambulans. Saya langsung ke tempat untuk pengambilan jenazah, surat tanda tangan semua itu banyak itu tanda tangan. Baru kita pakai ambulans untuk pulang. Ya kita juga yang nunggu cukup lelah gitu. Karena dari Kamis tidur tuh udah nggak benar kita. Ada orang yang teriak-teriak, melihat orang yang meninggal lagi gitu. Ada yang aduh, ada yang muntah aja gitu. Jadi kita memang kayak gimana ya, tidur di rumah sakit itu benar-benar memperlihatkan kita kalau kita itu sehat, harus bersyukur. Harus banyak bersyukur. Kita masih muda, masih kuat, harus bersyukur, dimanfaatkan kekuatan kita yang masih muda untuk kebaikan. Gitu. Ya alhamdulillah udah selesai dikubur kemarin hari Selasa pagi-pagi di pemakaman keluarga. Gitu. Cuman ada hal yang aneh kalau menurut saya ya. Mungkin beda kepercayaan, beda lagi ya. Kalau di sini di Jawa tuh, kalau meninggalnya malam ada kliwonnya gitu. Kliwon atau apa sih bahasanya itu? Ini harusnya dijaga katanya. Maksud saya dijaga gimana? Kuburannya dijaga. Kasih lampu aja, harusnya dijaga kuburannya. Soalnya katanya kadang ada orang-orang yang jahat gitu. Orang yang entahlah apa gitu. Ya Allah alam lah. Yang penting kita kasih lampu, kuburannya dikasih lampu dari rumah, jadi dari jendela udah kelihatan. Karena ada sebagian kepercayaan ilmu hitam atau apa gitu. Jadi gitu. Ya gitu, itu semua pengingat kita semua. Orang yang sakit ngingetin kita yang masih sehat. Orang yang meninggal ngingetin kita yang masih hidup. Orang yang tua sebenarnya ngingetin kita yang masih muda. Semua ada hikmahnya. Selama berapa malam di rumah sakit tuh, saya ambil hikmahnya semua. Tidak ada yang lepas dari takdir gitu. Kalau udah waktunya meninggal ya meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya sedih juga ya. Mau gimana lagi, hal yang menyakitkan tetap kalau udah takdir, kalau kita nggak ngimanin takdir dari Allah ya gimana. Ini lama nggak upload YouTube karena kita sibuk di rumah sakit. Mau upload di YouTube di rumah sakit juga, masa kita rekamin orang sakit. Orang yang sakit kita rekaman, mana? Halo, sakit apa? Diwawancara semua kan? Enggak lah. Oke, ya segitu aja. Mudah-mudahan manfaat.